Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat lingguna lantai, salam sujud karende melempang. Adil katalino bajuramin kasaruga basengat kajubata. Arus, arus, arus. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya harus bersemangat mengikuti materi kali ini. Kami dari kelompok Bajenta, kolaborasi dari guru bimbingan konseling dan guru IPA bersama saya, Mawarni SPD, guru bimbingan konseling, dan bersama Juansah SPD, guru bimbingan konseling, dan Salpia SPD, guru bimbingan konseling, dan Antoni Mardoni Prabowo, guru IPA. Materi kali ini adalah menguatkan perilaku menjaga kesehatan reproduksi remaja. Oke, tetap stay tune mengikuti materinya. Check it out! Oke, baiklah. Materi kali ini yang akan kita bahas yaitu meningkatkan perilaku menjaga kesehatan reproduksi remaja. Adapun tujuan layanan atau pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik atau konseli diharapkan mampu mengumpulkan informasi terkait kesehatan reproduksi. Yang kedua, peserta didik atau konseli diharapkan mampu memilih keputusan yang menentukan masa depan diri. Yang ketiga, peserta didik atau konseli diharapkan mampu membentuk perilaku yang dapat meningkatkan dan menjaga kesehatan reproduksi. Baik, selanjutnya dimensi profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. Dan 3. Bernalar kritis. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan tentang pengertian remaja, reproduksi, dan kesehatan reproduksi remaja. Apa itu remaja? Menurut WHO, remaja adalah penduduk yang berusia 10-19 tahun. Sedangkan menurut BKKBN, remaja adalah orang yang berusia 10-24 tahun dan belum menikah. Pengertian dari reproduksi adalah reproduksi berasal dari kata re yang artinya kembali dan produksi berarti menghasilkan. Di sini reproduksi mempunyai pengertian sebagai suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Kesehatan reproduksi remaja berarti adalah remaja, suatu kondisi yang sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengertian sehat di sini adalah tidak semata-mata berarti bebas dari penyakit atau bebas dari kecacatan, namun juga sehat secara mental dan sosial kultural. Setelah mengetahui pengertian dari remaja, reproduksi, dan kesehatan reproduksi remaja, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang ciri-ciri perkembangan fisik. Ciri-ciri perkembangan fisik laki-laki dan perempuan tentunya berbeda. Kita mulai dulu dari perkembangan fisik laki-laki. Laki-laki ketika mengalami proses perkembangan akan tentunya mengalami perubahan seperti perubahan pada suara, timbulnya jakun, bahu yang mulai melebar, badan mulai berotot, tumbuh kumis, dan rambut di area tertentu. Dan yang terakhir, terjadinya mimpi basah. Dan kemudian, ciri-ciri perkembangan fisik yang terjadi pada perempuan juga ada beberapa. Yaitu yang pertama adalah melebarnya pinggul, mulai membesarnya payudara, adanya pertumbuhan rahim, dan yang ini adalah tumbuhnya rambut di area tertentu, hampir sama dengan yang laki-laki tadi. Terus yang terakhir adalah terjadinya menstruasi. Setelah mengetahui ciri-ciri, kita masuk kepada faktor. Maaf, kelewatan. Kita melihat dulu ciri-ciri dari perkembangan non-fisik remaja. Jadi perkembangan non-fisik remaja itu ada beberapa. Ada 3 di sini, yaitu
masa remaja awal, masa remaja tengah, dan masa remaja akhir. Masa remaja awal itu dimulai dari umur 10 sampai 12 tahun dengan ciri-ciri antara lain lebih dekat dengan teman sebaya. Yang kedua, remaja awal ini biasanya ingin merasa bebas. Terus yang kedua, ada ciri-ciri perkembangan non-fisik untuk remaja masa usia tengah atau 13 sampai 15 tahun yang memiliki ciri khas antara lain yang pertama, mencari jati diri, yang kedua, timbulnya keinginan untuk berkencan atau memiliki pasangan, yang ketiga, mempunyai rasa cinta yang dalam, yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, yang terakhir, di masa remaja tengah ini remaja itu mulai berhayal tentang aktivitas seks. Ciri perkembangan non fisik di masa remaja akhir pada usia 16 sampai 19 tahun itu juga memiliki ciri khas yang antara lain adalah pengungkapan kebebasan diri. Yang kedua, lebih selektif dalam mencari teman sebaya. Yang ketiga, mempunyai citra jasmani dirinya. Yang terakhir, dapat mewujudkan rasa cinta. Bisa diklik anunya kan? Faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi remaja diantaranya adalah kebersihan organ-organ genital, akses terhadap pendidikan kesehatan, pengaruh media massa atau sosial media, keharmonisan hubungan remaja dan keluarga, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan obat-obatan, hubungan seksual sebelum menikah, dan persalinan usia dini. Cara merawat organ reproduksi. Yang pertama adalah mengganti pakaian dalam 2 kali sehari. Gunakan pakaian dalam yang bahannya menyerap keringat. 3. Keringkan dengan handuk atau tisu yang kering. 4. Tidak memakai celana yang terlalu ketat. 5. Bagi perempuan, setelah buang air kecil, cara ceboknya dari arah depan ke belakang. Dan bagi laki-laki sangat dianjurkan untuk disunat atau dihitan. Perilaku penjaga kesehatan reproduksi pada remaja. Di antaranya adalah menjaga kebersihan organ intim termasuk menjaga kebersihan toilet sebelum dan sesudah menggunakan toilet, membiasakan mengonsumsi makanan sehat, bergizi dan seimbang, berolahraga secara teratur, menghindari seks bebas, seks pranikah dan perilaku seks menyimpang, meningkatkan iman, pengetahuan dan wawasan, serta mematangkan usia perkawinan agar siap secara fisik, mental dan ekonomi. Kita akan membahas tentang alat reproduksi pada laki-laki dan perempuan, itu pada cewek dan cowok. Nah, sebelumnya gambar pada layar itu ada 2 gambar simbol ya, yang warna biru sama yang warna pink atau merah muda. Nah, biasanya di mana kira-kira anak-anak kita biasanya melihat simbol seperti ini? Ya, benar sekali. Simbol ini biasanya ada di toilet mall ya, di toilet bioskop, pokoknya biasanya ada di toilet. Nah, berikutnya kita akan membahas ke materinya berkaitan dengan gambar tersebut. Yang pertama adalah kita akan bahas tentang alat reproduksinya. Kemudian yang kedua itu adalah vas deferens. Apa itu vas deferens? Vas deferens adalah saluran yang menyalurkan spermatozoa dari testis keluar. Karena apa? Karena testis itu adalah alat reproduksi pada laki-laki atau pada cowok yang menghasilkan sperma. Nah, alatnya atau salurannya yang menyalurkan dari testis ke uretra nanti dan hingga ke penis itu adalah vas deferens. Nah, yang berikutnya adalah yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah kantong kemih. Nah, kantong kemih ini adalah bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat dalam tubuh manusia. Sebenarnya kantong kemih ini tidak hanya ada pada laki-laki tapi juga ada perempuan ya. Nah, kantong kemih ini biasanya untuk perempuan atau untuk laki-laki dewasa itu bisa menampung hingga 700 ml. Makanya pada saat kita mau buang air kecil, biasanya kita masih bisa menahan selama kantong kemih itu belum full. Tapi kalau sudah misalkan tidak bisa ditahan, berarti kantong kemih kita itu sudah penuh, harus dikeluarkan atau dibuang. Nah, yang keempat itu adalah penis. Nah, penis ini adalah organ vital pria yang fungsinya adalah ada 2, sebagai saluran urin dan sebagai saluran sperma dari dalam tubuh. Itu adalah fungsi dari penis pada laki-laki atau pada cowok. Kemudian yang terakhir itu adalah testis. Nah, testis ini adalah organ reproduksi pria yang berada di dalam skrotum atau kantong testis. Nah, biasanya testis ini ada 2. Kenapa dinamakan testis? Karena ada 2. Karena dalam bahasa ilmiah atau bahasa biologi, kalau dia cuma 1 itu namanya testes. Ya.
Nah, apakah setiap cowok atau laki-laki selalu mempunyai 2 testis? Normalnya akan seperti itu. Tapi pada orang yang dengan kelainan dalam kelainan kelahiran, dia mungkin hanya punya 1 testis. Nah, fungsi testis itu adalah menghasilkan sperma untuk reproduksi pada pria, di mana sperma itu digunakan atau fungsinya adalah sebagai benih dari si cowok atau si laki-laki. Nah, pada cewek atau pada perempuan itu organ reproduksinya pada gambar ini akan kita bahas ada 4 organ reproduksi pada perempuan. Yang ada pada perempuan yang pertama adalah sel telur. Nah, sel telur ini yaitu saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim mengarah ke ovarium. Nah, sel telur ini dari bahasanya adalah sebagai saluran tempat sel telur pada wanita itu keluar dari ovarium atau sel telur. Nah, sel telur ini atau ovum ya, ovum ini adalah dihasilkan dari ovarium atau penghasil sel telur, di mana ini ovarium dikatakan di sini adalah tempat penyimpanan bakal sel telur dan sebagai organ kelenjar yang bereaksi untuk memproduksi hormon reproduksi. Nah, hormon reproduksi pada wanita itu ada 2, ada progesteron dan estrogen. Ya, beda sama pada laki-laki. Kalau pada laki-laki hanya 1 hormon, yaitu hormon testosteron. Itu adalah hormon reproduksi. Nah, berikutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga itu rahim atau bahasa ilmiahnya adalah uterus, di mana ini adalah bagian utama dari organ reproduksi yang berbentuk seperti pir dan menjadi rumah bagi janin yang sedang berkembang, di mana pada saat proses kehamilan, di mana sel telur dan sperma ketemu, itu akan selanjutnya ada di rahim, akan terjadi pembuahan selama 9 bulan 10 hari untuk proses kehamilan pada umumnya. Tapi dalam realitanya kadang-kadang proses kehamilan ada yang berlangsung di bawah 9 bulan, gak sampai 9 bulan, atau ada yang 9 bulan lebih beberapa hari. Oke, berikutnya adalah yang keempat yaitu organ reproduksi pada wanita yaitu vagina. Vagina ini adalah organ yang terletak antara bagian bawah rahim dan tubuh bagian luar. Nah, pada vagina ini merupakan sebuah lorong atau jalan keluar untuk melahirkan serta tempat masuknya penis selama berhubungan seksual. Nah, fungsi vagina ada 2 ya, tempat untuk melahirkan dan juga bukan tempat untuk melahirkan, saluran untuk melahirkan. Kemudian saluran air untuk melahirkan, yang kemudian yang kedua adalah sebagai saluran atau tempat keluarnya urin juga, sama pada laki-laki tadi. Kalau pada laki-laki pada penis, kemudian kalau perempuan itu pada vagina. Nah, demikian tadi adalah organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Baiklah, demikian pemaparan materi pada hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pulang mudik ke Pandahara, singgah sebentar di kota Kasongan. Mari kita santun bicara agar menjadi murid kesayangan. Dadah, sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Bye-bye.